Oke guys, selamat malam karena video ini dibuatnya malam hari. Jadi selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat menikmati video ini. Selamat menikmati makanan. Sudah ya. Ya pokoknya gitulah. Kenalin, gue Angel dan di sebelah gue ada Zizi. Nah, kayaknya perbincangan kita malam ini itu akan sedikit berat. Agak gloomy gitu gak sih? Enggak gloomy juga. Gloomy Sunday. Jangan bahaya dengerin gloomy Sunday. Ini tidak direkomen untuk orang yang. Nah, yang ini yang mau kita bahas soal mental illness. Kita mau bahas tentang mental illness dan mau kasih bukan edukasi sih ya, sharing aja biar enggak melulu tabu tentang mental illness kayak gitu. Jadi kan banyak orang nih yang masih menstigma negatif tentang si mental illness tersebut. Betul. Kenapa? Karena banyak orang yang belum memahami dan mempelajari Apa dan itu mental illness? memahami lagi ya. Seperti itu. Iya betul. Oke, di sini gue berbicara sebagai orang yang sudah didiagnosa oleh dokter. Apa? Penyintas. Ya, bisa disebut kita adalah penyintas mental illness. Kalau gue sendiri sudah didiagnosa dengan bipolar, skizoafektif, dan belum tahu lagi sih, kayaknya cuma itu doang dokter gue ngejelasin ya. Cuma anxiety masih ada lah ya. Ya itu berhubungan. Dan kalau gue sendiri, gue ada bipolar juga. Bipolarnya itu lumayan kuat. Kemudian anxiety and then psychotic. Oke. Jadi sebenarnya kita di sini nggak ngomong secara ahli ya, secara apa yang kita alami aja, secara yang kita rasakan, kita lakukan, dan kita sharing untuk kedepannya lebih baiknya gimana gitu ya. Nah, pertama gini, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk konsultasi ke yang ahli, itu karena gue sudah merasa diri gue sudah tidak terkontrol. Iya, sudah tidak sanggup dan kayak butuh pertolongan yang profesional. Gitu. Kenapa butuh pertolongan yang profesional? Karena nggak semua orang mengerti tentang mental illness. Gue coba beberapa kali sharing sama orang, tapi ternyata jawabannya tidak seperti apa yang kita harapkan, dan itu menjadi trigger. Betul? Itu trigger. Betul banget. Apa sih itu trigger katanya? Apa penonton? Apa sih itu trigger? Trigger itu kalau dalam bahasa gue ya, bahasa gue sendiri itu adalah pemicu yang bisa menyebabkan kita menjadi satu depresi, drop, seperti collapse bisa juga. Contohnya kita bisa bisa mood menjadi jelek, Ya, panikan, depresi banget lah. Gimana sih? Triggernya itu dalam bentuk apa? Banyak macamnya trigger itu masing-masing ya. Kalian bisa tahu lah trigger itu seperti apa. Kayaknya kalau masalah trigger itu orang udah nggak banyak tabu. Iya benar-benar. Nah, yang paling berbahaya dalam kondisi kita ini adalah melakukan self harm. Benar banget. Itu yang sangat dibahayakan. Kalau triggernya benar-benar berat banget, itu pasti kita ada kecenderungan untuk self harm yang tinggi. Jadi antara bisa kami kontrol atau tidak self harm tersebut. Tuh. Yeah. Kalau dari gue sendiri sih udah banyak ya bekas cutting di tubuh gue. Jadi tidak patut dicontoh. Yang gue rasain setelah cutting itu emang kayak lega aja gitu. I feel like I'm happy to see blood. Jadi I cutting and then I feel calm like that. Tapi gue lagi berusaha untuk tidak cutting yang diusahakan mengalihkan dengan cara ya dengerin musik, curhat, cari teman ngobrol, keluar rumah. Ya, jadi banyak
sebenarnya banyak cara untuk apa namanya, untuk mendistract hal tersebut. Cuma itu tergantung dari pribadi masing-masing gimana caranya. Dan yang soal stigma negatifnya yang gue alami ya, masih banyak orang yang belum paham dan mereka belum percaya tentang mental health, mental illness, mental disorder. Jadi kayak kita sedang melakukan terapi pengobatan, di mana pengobatan itu ya kalian bisa searching, yang kita gunakan adalah obat-obatan yang sangat dilarang dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak mengerti apa itu fungsi dari obat tersebut dan efeknya seperti apa. Jadi kita konsumsi obat tersebut ya dari anjuran dokter dan sudah terresepsi oleh rumah sakit. Ya, gitu. Mungkin ada yang belum tahu kali ya Kak, bisa kita jelasin kali kalau misalkan apa itu bipolar atau apa itu psychotic, anxiety atau schizoaffective. Kalau dari gue sendiri ini, gue menjelaskannya secara apa yang gue alami aja. Balik lagi, bipolar itu lebih kayak ke mood swing tapi yang ekstrim ya. Di sini ada 3 episode yang gue tahu dan yang gue baca. Di situ ada depresi, hypomania, sama mania. Dimana kalau depresi itu ya beda dari stres pada umumnya. Kalau stres ya cuma sekedar stres, tapi kalau depresi itu ya itu gimana ya ngejelasinnya ya? Depresi itu kayak ngerasa paling down banget gitu loh, kayak isi otakku tuh full banget dengan pikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Jadi bisa sampai dropnya tuh bisa sampai kayak nangis gitu. Ataupun kalau bipolar yang mania itu bisa sampai happy banget gitu, tapi berlebihan banget gitu. Berlebihannya juga nggak bagus, karena berlebihan juga nggak bagus. Berlebihannya itu lebih kayak lo melakukan sesuatu tapi tidak dipikirkan dengan baik. Maksudnya lo melakukan sesuatu nih, lu terlalu ekstrim banget sampai lu lupa. Kadang bisa jadi salah satunya ya, contohnya itu kayak misalnya lo lebih boros banget dan itu lo nggak mikirin efek panjangnya. Iya itu. Nah kalau misalkan yang pas bagian depresinya, ya itu tadi depresi, kemudian kalau hypomania ya itu di bawahnya si mania sih, lebih mungkin agak lebih stabil dikit, agak gitu stabil dikit. Cuma memang itu juga, kalau gue sendiri hypomania belum paham banget gitu ya. Mungkin kalian bisa baca-baca tentang itu, mas banyak lah di Google. Dan apa namanya ya, di sini sih sebenarnya gue pengen banget meluruskan supaya orang tidak menstigma kami ini dan orang-orang yang didiagnosa dengan mental illness itu sebagai orang yang gila. Karena keterbatasan orang itu berbeda-beda dalam memahami. Betul banget. Dan gila juga nggak ada takarannya ya, gila. Hah? Ada yang gila hormat. Beda konteks. Beda konteks. Di sini mental illness itu, sorry to say, di Indonesia mental illness itu masih belum begitu apa ya sebutannya, dimaklumi ya, belum bisa dimaklumi, belum bisa begitu dipahami sama orang-orang lain. Apaan sih kayak gitu doang lu lebay, apaan sih masalah lu itu biasa aja, masih banyak masalah di luar sana, banyak banget. Itu bisa jadi trigger ya, satu. Itu trigger. Yang kedua, bahwa Tuhan itu bisa menyebabkan trigger. Ketiga, apalagi ya? Sebenarnya banyak, dan itu tergantung kondisi masing-masing. Trigger masing-masing itu banyak. Terus apa namanya? Gue bingung mau ngomong apa sebenarnya, ngejelasin tuh sebenarnya di otak kita ini banyak nih yang pengen gue jelasin. Cuma untuk mengucapkannya itu
sulit karena nggak bisa dijelaskan dengan begitu entengnya ya intinya baik lagi lah, trigger masing-masing, trigger dari pribadi masing-masing itu dari beda-beda PTSD tersebut sih ya. Jadi kenapa akhirnya kita memutuskan untuk menyerahkan diri atau konsultasi ke yang ahlinya, itu pasti karena ada sesuatu yang udah nggak bisa kita kontrol lagi nih. Biasanya bisa jadi atas rekomendasi atau dari kemauan diri sendiri. Iya. Kalau dari Angel sendiri, dari kemauan sendiri atau rekomendasi dari orang? Dari kemauan sendiri. Yap, same with me. Dan itu tuh berat banget untuk mengakui. Kayak gue butuh pertolongan yang profesional deh. Itu tuh berat banget dan gak semudah yang kalian pikir. Karena pada umumnya orang pasti berstigma, aduh kalau gue ke psikiater gue gila dong gitu. Jadi Ya, itu berat banget dilakuin. Padahal mah enggak ya? Padahal enggak. Sebenarnya kalau ketika kalian sudah merasa punya masalah yang berat dan kalian gak bisa hadepin dan sampai bikin kalian depresi berat, akut, gak usah sampai akut ya, depresi berat, sampai kalian gak bisa melakukan sesuatu, melakukan banyak aktivitas yang bisanya cuma murung diem. Mungkin contohnya kayak gini kali ya, orang vertigo harus minum obat vertigo, Iya, itu harus betul. minum obat batu. Ya, contohnya Gitu kali ya? gitu. Contoh simpelnya kayak gitu. Nah kalau dari awal gue ke psikiater itu karena emang gue berpikir gue nggak baca Google, gue nggak googling gue ini kenapa, tapi gue punya teman-teman yang punya mental illness juga, dan dia bilang gue disuruh, awalnya gue nggak ke psikiater ya, gue ke dokter pribadi, dokter umum begitu. Dia bilang gue awalnya cuma konsumsi satu obat, namun dokter itu nyerah karena emang udah nggak bisa kontrol lagi, guanya nggak bisa kontrol lagi. Dokter umumnya nyerah dan menyarankan gue, kamu harus ke yang lebih profesional, yaitu psikiater gitu. Karena saya nggak mau jadiin kamu mau praktek dengan obat-obatan yang saya kasih gitu. Nice dokter. Dan abis itu gue memutuskan untuk ke psikiater. Pertama kali gue ke psikiater, wah itu campur aduk rasanya. Aduh gue gimana nih ya, gue pasti dikasih obat apa nih ya. Dan waktu pertama kali gue ke psikiater tahun 2000, gue udah hampir 3 tahun, dari 2018 gue dikasih obat 15 obat. Dan gue lupa itu obatnya apa aja, Gak usah disebutin, ya nggak usah karena ini disebutin, bahaya. Skip, ininya mati, kipas. Yang gue nggak bisa sebutin juga obatnya apa, karena bahaya, takut disalahgunakan oleh orang-orang gitu. Terus kalau Kak Angel gimana? Kalau aku sih kayak gitu sih. Pertama mungkin kalau gue merasa ada sesuatu yang aneh di diri gue itu mungkin udah lama sebenarnya. Dan itu karena trauma-trauma dari masa kecil yang akhirnya kebawa di kehidupan gue sekarang gitu. Dan akhirnya awalnya memang gue riset dulu nih di apa namanya Google. Begini. Kok kayaknya nyambung, tapi gue nggak mau self diagnose. Dan akhirnya juga self itu bahaya ya? Itu bahaya karena apa ya, zaman sekarang apalagi setelah banyak artis yang udah menyatakan dirinya punya mental illness, itu dijadikan kayak suatu bukan konten, kayak suatu yang wah gitu, padahal lo nggak ngerti sama sekali gimana rasanya punya penyakit. Kalau gue menyebutnya ini spesial ya. Gue menyebutnya ini kita spesial. Kita spesial kenapa? Karena nggak semua orang bisa sama bertahan di kondisi kita seperti ini. Iya, kondisi kita yang seperti ini. You shouldn't walk in my shoes. Dan untuk terima diri sendiri aja itu, untuk terima diri gue sendiri aja tuh sampai sekarang belum bisa. Dan kenapa gue harus minum obat kayak gini banyak banget? Dan kenapa ketika gue nggak minum obat fisik gue yang kena? Gitu. Nah,
akhirnya gue memutuskan untuk ke Psikiater. Dan di psikiater pun nggak langsung kita dapat diagnos pada awalnya ya. Pada awal konsultasi itu kita nggak didiagnos ini ya, nggak didiagnos langsung kayak Ya sakit batuk lo gitu ya. bipolar, lo ini enggak. Itu kita pasti ditanyain dulu awalnya apa, gimana triggernya, diceritain dulu masalahnya apa, sampai akhirnya pertemuan kedua baru didiagnos. Enggak, kalau aku sih didiagnos 4-5 kali pertemuan baru dokternya bisa. Kalau aku 2 bulan 2 pertemuan, 2 Kalau kali di pertemuan. dokter itu ada treatmentnya apa? Cuma dikasih obat apa gimana sih? Kalau di psikiater itu biasanya langsung pakai obat, didiagnosa dan dikasih obat. Dan kalau psikolog itu pasti ada treatmentnya. Contohnya kayak olahraga, makan yang sehat, banyakin vitamin yang sehat, kemudian pray with God, like that. Jadi orang yang awam itu misalnya dia pengen berobat itu langkah-langkahnya gimana tuh coba? Maksudnya gimana nih orang yang pengen berobat? Orang awam Orang awam awam. yang langkah-langkahnya nggak ngerti, mereka nggak ngerti Nih. harus kemana nih, harus gimana? Pertama, yang gue saranin itu lebih baik pertama lu konsul dulu ke psikolog. Kenapa? Karena psikolog ini lebih banyak bukan bertanya sih, lebih banyak sharingnya dulu. Dan ketika misalnya si psikolognya ini ya merasa wah kayaknya orang ini butuh obat nih, butuh terapi, bukan butuh obat ya, butuh terapi lebih. Maka dari itu nanti si psikiaternya ini akan mengalihkan ke si psikolog ini akan mengalihkan ke psikiater gitu. Dan di psikiater sebenarnya banyak treatmentnya ya, nggak cuma pengobatan secara konsumsi obat, sebenarnya banyak banget yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terdiagnosa. Dan jujur aja kalau misalnya mau terapi yang lebih ininya lagi tuh biayanya mahal. Karena ya pengalaman gue sendiri, kalau untuk psikolog itu nggak ditanggung BPJS. Sekali gue ke psikolog ditanggung BPJS waktu di RSJ Grogol sekali doang, dan setelah itu nggak ditanggung. Jadi dia kalau nggak salah per pertemuan itu 125.000 per pertemuan. Dari itu nggak bisa lama, kurang lebih 30 menit lah, paling lama 1 jam. paling lama 1 jam. Kalau gue sendiri waktu itu gue pertama kali menyerahkan diri, itu pertama gue ke dokter umum dulu dalam kondisi gue yang sedang tidak baik-baik saja, yang sudah melakukan itu tadi yang membahayakan seperti self harm. Dan akhirnya gue datang ke dokter umum, dan dari dokter umum menyarankan gue untuk datang ke psikiater. Kenapa gue nggak dibawa ke sekolah dulu? Mungkin karena dokternya udah melihat gue udah langsung kayak yang ini udah nggak bisa nih kalau misalnya cuma lewat kata-kata gitu. Dan akhirnya dibawalah gue ke psikiater. Dibawa ke psikiater, dan terima kasih pemerintah karena sudah membuat BPJS menanggung, mengcover untuk mental illness sendiri, karena mungkin pemerintah kita ini sudah mulai aware tentang mental illness. Setelah berterima kasih kepada pemerintah karena sudah membuat BPJS dan menerima mental illness harus apresiasi keistimewaan kita, jadi kita bisa berobat dengan gratis karena obatnya mahal. Oke, sekarang mau bahas tentang pengalaman kita berdua tentang bipolar, anxiety, psikotik itu gue, lalu Kak Angel bipolar dan skizoafektif. Nanti bakal jelasin mulai dari Kak Angel dulu. Oke. Tadi sebelumnya bipolar udah sempet digambarin mungkin Ya, sebagian kecilnya. Sebagian kecil
digambarin, kemudian sekarang langsung ngejelasin tentang schizoaffective. Nah, untuk schizoaffective itu mungkin kalian sempat dengar atau pernah dengar yang namanya skizofrenia. Di film ada tuh ya? Di film ada, kalian bisa banyak lah, bisa googling film tentang mental illness itu banyak. Ada yang OCD, ada yang bipolar, ada yang anoreksia, itu apa tuh namanya? Anoreksia itu termasuk mental illness juga. Apa ya namanya? PTSD dan sebagainya macamnya itu tuh banyak. Dan di sini kalau schizoaffective itu lebih kayak gue mendengarkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada di sekitaran gue. Misalnya saat gue sendiri, gue bisa mendengarkan semua hal yang berbisik di kuping gue, yang seperti kayak lu nggak guna, lu nggak deserve, sama aja sih ya. You better to die, Angel. Tapi sometimes kalau di mungkin agak sama juga kali ya sama psikotik. Gue juga psikotik itu halusinasi pendengaran dan visual gitu. Kalau secara visual sih gue enggak ya, nggak tahu maksudnya. Tapi kebanyakan orang bilang gue mengalami itu, maksudnya melihat tanpa gue sadari. Yang menyadari orang, maksudnya orang bilang gue kalau lu barusan melihat seperti ini nih, lu barusan begini-begini nih, tapi gue gak sadar. Nah itu tuh yang dalam bahasa dokter, gue lebih pro ke dalam bahasa dokter ya, itu schizoaffective. Ataupun gue sendiri yang masih abu-abu antara psikotik atau schizoaffective. Bisa dibilang kalau yang kayak gitu tuh secara spiritual mungkin, dan gue gak terlalu setuju banget, gak terlalu percaya banget. Jadi gue lebih percaya dari dokter sendiri. Itu gitu. Kan kita di Indonesia nih, apa-apa dihubungin sama kesurupan lah, sama kesurupan ya, segala macem. Indonesia ya Indonesia mungkin pemahamannya terlalu banyak tentang kesurupan. Karena kebanyakan harus dirukiah nih orang nih. Nggak gitu guys, gila kali. Nggak gitu guys. Jadi kalau orang tua punya anak begitu, jangan dibawa ke dukun ya. Ya janganlah. Jangan dibawa ke dukun. Sebaiknya ketika kalian merasa nih, kalau gue saran gue nih ya, kalau punya anak, kalian punya anak, teriak-teriak sendiri gitu misalnya. Kalau teriak-teriak sendiri bisa jadi cranky. Cuma kalau misalnya ada kelainan sedikit yang bisa kalian, ini kok anak begini gitu, sebaiknya dari awal dibawa aja ke psikolog anak. Iya betul. Karena di luar negeri sendiri pun anak dari kecil itu tuh udah dibawa ke psikolog anak untuk mengetahui anaknya gimana. Bukan untuk menjudge anak itu atau mendiagnosa ini ya, mendiagnosa. Kayak lebih pengen tahu ini anak tuh sebenarnya kenapa sih ya. Gitu. Apakah ada yang aneh atau tidak gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya kalau ini salah silakan dikoreksi. Kita cuma mau sharing aja yang pengetahuan kita gitu. Nah di sini kebetulan kalau dari bipolarnya sendiri, gue sekarang lagi dalam fase manik. Jadi itu apa sih? manik itu tadi kan udah sempat dijelasin nih, gue bacot gitu. Itu positif negatif? Ada positif ada negatifnya ya, itu ya tadi seperti yang gue bilang, kalau misalnya saat manik itu sendiri atau mania itu sendiri, ketika kita melakukan sesuatu secara berlebihan, secara itu juga bisa mencelakakan diri kita sendiri. Gitu. Mencelakakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Nggak kita sadarin sih ya. Ya nggak kita sadarin. Nggak kita sadarin gitu. Dan itu terjadi entah dari trigger ataupun tidak dari trigger. Kayak gue sendiri tiba-tiba bad mood, nggak tahu bad moodnya apa. Gue tiba-tiba nangis, nggak tahu nangisnya kenapa. Tiba-tiba khawatir. Nah khawatir yang berlebihan sampai panic attack itu termasuk dari anxiety ya. Anxiety sama bipolar itu sebenarnya sama-sama, masih tergolong sama gitu loh. Jadi gimana? Sekarang lagi in bahasanya overthinking nih. Iya. Overthinking itu masuknya ke mana ya? Masuknya ke depresi. Masuknya ke depresi gitu.
bagiin tuh di YouTube overthinking. Ya gue nggak mau menyalahkan orang, banyak emang orang Jadi itu masuknya overthinking. Depresi. Tapi nggak semua orang overthinking itu depresi. Iya, karena nggak bisa aduh gue overthinking nih, kayaknya gue depresi deh gitu. Nggak bisa self diagnose karena itu nggak bagus banget. Dan fase-fasenya sendiri nih ya, kalau untuk bipolar itu kan moodnya naik turun. Bisa jadi dalam satu hari lu up banget, mania banget, terus tiba-tiba lu ngedrop. Dropnya itu drastis, tiba-tiba langsung jedar. 1-6 jam misalnya lu happy banget, abis itu langsung 5 menit, nggak sampai 5 menit, bisa sampai 1 menit aja bisa langsung berubah dunia. Oh iya, itu penyakit itu maksudnya itu bisa dari turunan apa emang? Iya, bisa ya? dari turunan. Nah, bisa dari turunan. ini yang mau gue jelasin. Nah, itu... Di sini ada 3 faktor yang gue tahu. Yang pertama itu adalah kelainan dari genetik. Bukan, ini nih ada zat-zat yang di otak kita itu ada yang kurang atau gimana. Terus yang kedua itu bisa jadi bisa habis kecelakaan terus kena, itu masih berhubungan sama yang pertama sih, cuma yang kedua yang lebih jelas lagi itu kayak lo punya stres atau yang tadi PTSD ya, punya trauma akan banyak hal yang bikin kalian trauma gitu. Dan yang ketiga faktor genetik. Itu bisa dari situ sih. Bisa dari situ. Itu sepengetahuan gue ya. Nah kalau misalkan kan Kak Angel nih kan schizoaffective. Tadi belum jelas juga schizoaffective, penjelasannya mungkin lebih detail lagi. Abis itu nanti baru bahas tentang psikotik. Nah kalau si schizoaffective ini yang tadi ya, halusinasi tapi tidak delusi, tapi hampir mencapai tingkat delusi. Kalau delusi itu apa, Kak? Apa sih? Delusi apa ya? Gue susah juga menjelaskannya. Di atasnya halusinasi lah. Kalau halusinasi itu lu sebatas kayak ya lu berhalusinasi seperti itu. Tapi kalau delusi itu kayak kelihatan nyata, ngerti nggak? Iya. Itu. Ya mungkin lebih jelasnya lagi tuh halusinasi, tapi lu sadar gue cuman halu nih gitu. Tapi kalau misalkan delusi itu ya emang lu ngerasa itu tuh bener-bener ada. Ya nggak sih? Ya nggak? Panik nggak? Delusi bukan kayak film Joker yang kemarin ya? Yang dia merah. Ya, termasuk delusi. Yang dia mau jadi stand up komedi itu. Bukan. Kalau yang dari Joker itu yang dia lihat ceweknya itu tuh yang rambut yang black, yang cewek black itu selalu ada di sampingnya. Padahal itu enggak, itu delusi. Iya. Jadi bisa secara visual atau pendengaran. Ya. Nah, kayak gue sendiri pun sering ngobrol sama Kaca. Gimana sih? Kalau gue sendiri, kebetulan gue baru check up lagi. Udah lama gak check up dan gue putus obat dan itu fisik gue yang diserang. Ketika gue check up, ternyata dok kenapa ya psikotiknya tuh makin tinggi. Apa bedanya dok antara psikotik dan schizoaffective? Schizoaffective itu hampir sama, psikotik juga itu hampir sama kayak schizoaffective, yang dimana halusinasi. Kalau gue sendiri halusinasinya itu dari visual sama pendengaran, dan lebih kuatnya lagi pendengaran gitu sih. Kayak yang tadi yang kayak Angel sebutin, lu tuh aneh banget, lu freak, yang sering gue denger ya, lu tuh freak, lu nggak guna, lu nggak layak untuk dapat kebahagiaan, lu better mati aja. Itu gitu. di dalam diri ya? Itu di dalam diri, dan itu masuk terus di kuping gue. Even di keramaian pun itu gue dipanggil-panggil Terus NZ. Dan lebih parahnya lagi, jadi kalau misalkan schizoaffective itu atau skizofrenia. Skizofrenia. Mungkin ada bagian-bagian kayak misalkan halusinasi dari pendengarannya tuh ada beberapa orang dan beberapa karakter kalau schizoaffective ya. Dan tapi kalau gue itu psikotik itu ada
pendengaran aja, tapi nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik, nggak ada yang apa kayak gimana gitu, cuman kayak suara masuk terus, lu freak, tapi nggak tahu, tapi suaranya cewek sama cowok gitu. Gue nggak kenal suara dia siapa. Dan pengalaman gue, visual gue juga keterima tentang psikotik ini. Kayak gue ngelihat satu wanita yang bener-bener jahat banget tapi cantik banget, pakai dress putih, rambut panjang, kemudian pakai dress biru, rambut panjang, pokoknya cantik banget, tapi dia jahat. Dia selalu bilang, Enzi, ambil gunting, cut your hand, Enzi, bunuh diri. Sampai akhirnya ketika gue ke rumah gue, itu kondisi gue lagi sakit fisik ya, gue ngeliat dia duduk, entah itu setan atau apa ya, duduk persis banget tapi mukanya hancur, dan gue langsung pingsan. Itu pertama kali psikotik gue yang visual ya. Kalau pendengaran tuh sering banget banget. Bahkan sampai saat ini sebelum kita nge-record ini dia lagi begitu. Iya. Nah kalau gue sendiri, gue ngobrol sama kaca nih, kayak lagi ngobrol begini, tapi di pendengaran gue itu memang sama, ada si cewek, ada si cowok, cuma di gue ada yang baik dan ada yang buruk. Kayak misalnya pas lagi buruknya itu, Jel, you better to die. Yang satu lagi, Jel jangan, lo harus begini. Dan di situ tuh ngejelimet. Jadi gue nggak, ya udah gue ngobrol sama mereka, dan gue ngobrol kayak begini nih, ngobrol tapi ngejawab gue sendiri. Yang ngejawab gue sendiri. Dan itu gue merasa aneh. Dan gue juga nggak tahu kenapa kok bisa didiagnos skizoafektif. Iya. Dan gue juga mau bilang lagi, kalau misalkan orang yang kayak kita nih, mental disorder, mental illness, yang punya yang tadi kita sebutin, psikotik, skizoafektif, anxiety, bipolar, itu tuh bener-bener sensitif banget sama orang lain, yang apalagi orang lain yang awam banget, yang tabu banget, nggak pernah kayak hal sekecil apapun itu bisa jadi trigger kita gitu. Dan kita bisa ngontrol dari obat itu, dari obat yang dikasih sama dokter gitu. Kita minum obat pun ngerasa kayak feel better, dan bisa juga udah habis minum obat pun gue kok tetap kayak gini. Dan kalau gue sendiri tuh ngerasa kayak di lingkungan merasa paling aneh, merasa paling diasingkan. Nggak tahu ya, untuk sekarang ini gue belum bisa terima diri gue apa adanya, belum bisa terima lu emang kayak gini gitu loh. Itu tuh bener-bener sulit banget, karena ya emang dari orang-orangnya sih, trigger gue tuh dari orang-orang masing-masing. Jadi gue sekarang lebih meminimalisir pertemanan. Yang baik ya gue temenin, yang toksik gue tinggalin, dan itu bikin gue lebih lega ya, gitu. Kalau gue sendiri, gue udah mulai berdamai sama gue belum apa yang sudah didiagnosa dokter. Iya. Kenapa? That's why gue belajar dari Kak Angel yang udah bisa nerima diri dia sendiri dengan kespesialan yang Tuhan kasih. Iya. Gue selalu belajar, dan emang susah banget selama hampir 3 tahun ya Kak. Hampir 3 tahun kita kayak gini susah. Dan gue salut banget Kak Angel itu udah lebih ke kontrol, udah bisa, dia selalu semangatin gue, selalu kasih advice yang baik untuk you should accept yourself. Yeah. Because you are special like that. Gimana sih cara buat mengenali diri sendiri? Mengenali diri sendiri itu nggak akan pernah tahu. Maksudnya di sini mengenali diri sendiri itu bukan mengenali secara personal ya, tapi lebih ke mengenali apa yang sudah didiagnosa dokter, dan itu harus kita terima. Caranya ya udah, gue begini ya, mau gimana lagi, ini yang udah Tuhan kasih. Iya, terus lu kalau mau terima syukur, enggak ya udah gitu kan. Jangan kayak ketika lu terima tapi lu kayak apaan sih ini orang gitu loh.
bukan gimana ya, gue secara pribadi gue nggak mau dikasihani sama orang lain ketika gue lagi drop, gue lagi apa, karena even kita cerita ke orang pun kita nggak bisa berharap lebih untuk mereka mengerti sepenuhnya apa yang kita alamin. Kalian cukup, kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang didiagnos dengan hal yang serupa dengan kita, cukup dengan and here, nggak usah lu sebutin sabar, nggak usah lu sebutin ya elah masa lalu masih kecil, masih banyak di luaran sana yang lebih wah masalahnya. Gue tahu setiap masalah itu, setiap orang itu punya masalah yang beda-beda dan posisinya masing-masing, dan setiap orang pun punya kapasitas masing-masing untuk menampung masalah tersebut. Ya nggak sih? Betul. Keterbatasan seseorang itu ya pasti berbeda-beda lah. Ya keterbatasan seseorang berbeda karena nggak ada yang sempurna. Ya gue salut sama orang-orang yang memang sudah didiagnosa dan dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa pengobatan. Itu tuh gue salut, dan gue sebenarnya pengen, cuma ternyata nggak semudah itu. Kenapa? Ya karena jujur ketika gue lepas dari obat, semuanya berantakan, malah makin berantakan. Wow, ada suara back sound yang sangat mengagumkan. Nah, di sini gue pengen banget berterima kasih sama orang-orang yang sudah menerima gue apa adanya, terutama caregiver. Di sini gue pengen ngasih tahu juga bahwa kami ini butuh caregiver, dimana caregiver itu adalah seseorang yang mau mengerti, yang mau menjadi, istilahnya mau menjadi tong sampahnya kita ketika kita lagi ada di kondisi yang di atas atau di bawah. Mereka mau tetap ngerangkul, tetap sabar gitu, dan tetap ngasih harapan bahwa kita bisa mengontrol diri kita gitu. Karena kalau jujur ya, jadi pengen nangis kan ya. Nggak apa-apa, express yourself. Di sini nggak ada. Kalau boleh jujur, gue sering dibilangin bahkan sama orang tua sendiri, depresi itu lu yang buat sendiri. Man, please. Masa iya sih gue mau depresi? Masa iya sih gue harus minum obat? Nggak ada yang mau. Jadi bukannya gue pengemis perhatian, pengemis ya caregiving, bukan seperti itu maksud gue gitu loh. Yang terserah sih ya, kalau prinsip gue, oke, gue udah cerita kayak gini, terserah lu mau terima kayak gimana, dan mau jadi teman syukur enggak ya udah, mau kasih positif advice yang positif, gue thank you banget. Dan kalau misalkan advice-nya buruk, ya sorry to say, gue bakal tinggalin ketoksikan lu orang gitu. Ya intinya gini aja lah, kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan kespesialan kita ini, mungkin di medsos atau mungkin di dunia nyata, ya mendingan kalian jauhi kita aja, nggak masalah kok. Iya, gitu. jauhi kita aja. Justru dengan justru dengan kayak gitu justru malah bikin kita jauh lebih better gitu. Kita nggak nggak jadiin itu nggak jadiin itu pikiran yang bikin kita. It's better you silent. Iya. And don't say anything that makes me drop. Ya, kalaupun mau ngasih semangat, nggak usah pakai kata-kata ya, lakuin aja ya. Iya, kalau nggak usah pakai kata-kata, lakuin aja. Sekedar body language kayak puk atau begini, itu udah cukup menenangkan. Walaupun dilus-elus punggungnya, dan orang yang kayak kita itu cuma butuh telinga. Gimana sih? Sometimes ya, telinga itu benar-benar berfungsi banget. Telinga orang itu berfungsi banget untuk orang yang kayak kita. Walaupun butuh juga, pasti kalau gue sendiri nih ya, cerita sama orang terdekat, gue begini gini. Nah pasti orang itu nanya, lu cuma butuh didengerin atau dikasih masukan? Tinggal pilih.
gitu. Kalau gue memutuskan untuk lebih baik lu ngedengerin gue aja. Serah mau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, terserah. Yang penting yang ada di pikiran gue itu udah keluar. terlepaskan, udah diluapkan, udah lega gitu. Nah, kadang yang juga jadi trigger itu di media sosial ya. Gue kadang memang masih suka ngeposting ketika gue lagi merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi kebanyakan gue close friend. Yep. Gue close friend untuk orang-orang yang mengerti aja. Karena kalau misalkan semuanya tahu, sepengalaman gue malah dijudge, lu tuh orang yang buruk ketika lu posting sesuatu, lu bakal jadi dapat energi yang negatif. Padahal enggak, gitu loh. Jadi so it's better for you to silent if you don't very understand about the mental disorder like that. It's better you shut the fuck up lah. Kalau gue sih kebetulan ya, karena gue sudah menerima diri gue sendiri. Terus gue juga berterima kasih nih sama Bipolar Care Indonesia Tangerang, karena gue ikut komunitasnya. Di situ gue banyak belajar untuk menerima diri sendiri tentunya. Di situ gue ketemu banyak orang yang sama, dan gue juga jadi tahu begini mereka cara mengatasinya bagaimana, dan gue juga bisa menyaring yang menurut gue bisa gue ambil yang mana, begitu. Cuma ya lebih baik kita ambil yang positifnya aja. Dan ya gue juga thank you banget punya orang-orang sekeliling yang masih benar-benar care tentang gue dan ngerti gitu loh. Kayak Kak Angel, Casey, kayak Christopher. I thank you so much. Ya Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya ceritanya, sharingnya. Nanti kita bakalan share lagi di selanjutnya. Sebenarnya mungkin omongan ini agak belibet karena kita sendiri bukan yang profesional. Ini kita cerita tentang yang apa yang memang kita alami aja, yang memang apa yang menjadi keresahan kita gitu. Iya, betul. Dan I hope Ya kita sedikit banyak kalian bisa ngerti dari video ini, dan sedikit banyak kalian bisa memahami dan memaklumi orang yang punya mental disorder. Dan sedikit banyak juga semoga kalian bisa untuk lebih mau belajar kali ya, lebih mau belajar tentang mental disorder itu apa. Di Google banyak tuh, di Google banyak, dan kalian juga bisa nonton dan bisa dengan cara untuk menggoogling, men-share di YouTube, kalian tahu banyak edukasi tentang mental disorder. So cara kalian untuk menangani orang-orang yang seperti kita itu bisa dengan baik gitu ya. Karena banyak banget tuh kata-kata pamungkas, bukan kata-kata yang sebenarnya mungkin menurut kalian bagus bagi kita, ada tapi juga bagi enggak. Kami yang spesial ini kami yang spesial ini adalah sebuah trigger. Jadi kalian bisa baca Ya. bisa baca. Dan gue berterima kasih juga sama teman-teman gue yang sudah menerima gue, keluarga gue yang sudah mengaccept anaknya bahwa anaknya seperti ini. Berterima kasih kepada sang kekasih yang selalu menjadi orang pertama yang selalu menolong. Thank you, and don't forget to thank God. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah memberikan kespesialan ini kepada kami. I'm happy with this special things that you give to us. Karena pada intinya we love you guys. Gue nggak tahu gimana nutupnya. Intinya pokoknya tetap semangat jalanin hidup. Semangat 45. We are a survivor. We are a special people with apa ya? And warningnya ya, don't self-diagnose. Yeah, it's better for you to go to the professional. And for you and for me, don't self-harm.
because itu haram dan tidak baik. Gue sudah mencoba itu semua, sudah mencoba untuk tidak melakukan hal itu karena itu berdampak negatif untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar gue. Betul. Kita harus mengasihani diri kita sendiri dan mengasihani orang yang ada di sekitar kita. Harus sayang sama diri sendiri. Nomor Enzi, Terima kasih. semangat. Thank you. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Stay strong. Kalau misalkan ada apa-apa, cari orang terdekat untuk cerita gitu kan. Jangan memendam sendiri karena nanti kalau dia memendam, menumpuk, jadinya bukan mental lu doang yang sakit tapi fisik lu juga bakal sakit gitu. So love yourself and be yourself and do what you wanna do, love what you wanna love. Bener gak sih? Do what you wanna do, love what you love. Gitulah. Do something that you Love. Udah gitu yang penting. So thank you so much. selama itu positif. Ya. Kita memberikan konten ini positif atau tidak tergantung dari kalian yang mendengarkan. Semoga video ini tidak membosankan karena ini belibet-libet. Ya karena kami tidak expert dalam hal tersebut Dan kita buat ini dadakan banget. Yaudah, karena ini videonya durasinya mungkin udah terlalu panjang dan mungkin orang juga kalau yang senang nontonnya kami sangat berterima kasih, dan yang mensupport terima kasih, dan yang tidak mensupport pun terima kasih. Sekian dan bye. Marhaban tiba Ramadan, tiba Ramadan. Taris Dahlia maran kita. Jadi walaupun kalian penyintas tapi tetap semangat ya. Apalagi masih bisa bikin konten. Masih education. Yap, betul banget. Karena walaupun kita dengan kespesialan kita masih bisa produktif kok. Contohnya kayak gini. Ya. Bye bye. Semangat buat kalian juga ya, sesama penyintas. Kita harus semangat, kita harus menjadi survivor, kita harus bisa melawan semua ini. You will be the best supervisor in this fucking world. Bye, I love you. Thank you.